Pimpinan, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah, salatan wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Yang kami hormati pimpinan DPRK, yang dalam hal ini diwakili oleh Wakil Ketua, para anggota DPRK yang hadir, anggota dari Komisi A dan Komisi C, kalau tidak salah kami. Yang terhormat Sekda beserta kawan-kawan kami dari tim anggaran, yang kami hormati dan kami banggakan, para kepala kampung yang tergabung dalam Asosiasi Pemerintah Desa seluruh Indonesia di wilayah Kota Sidoarjo, jajaran Sewan beserta hadirin hadirat dari pers, LSM dan rekan-rekan yang berbahagia. Yang pertama sekali kami mewakili dari tim anggaran untuk menyampaikan beberapa hal terkait dengan apa yang menjadi substansi persoalan dalam RKP kita pada saat ini. Untuk tidak mengurangi rasa hormat, izinkan kami untuk menjadi jurubicara dari tim anggaran terkait dengan hal ini. Sebelum kami menyampaikan beberapa hal terkait data-data yang dibutuhkan atau diperbincangkan dalam RKP ini, ada beberapa hal mungkin sebagai prolog untuk kita menjadi pemahaman bersama. Yang pertama sekali, kami perlu menyampaikan bahwa kondisi APBK kita untuk tahun 2024 ini mengalami defisit 104 miliar rupiah. 104 miliar rupiah. Kenapa terjadi defisit? Ini ada hubungan dengan tahun 2023. Jadi bagaimana kita maklumi bersama, mungkin juga kita sudah membaca di berbagai media bahwa 2023 itu terjadi hutang belanja. Jumlahnya ada 161 miliar rupiah, kurang lebih ya. Ada komanya, jadi nggak usah kita sebut komanya, 161 miliar rupiah. Jadi hutang belanja ini di tahun 2024 ini harus mau tak mau harus dibayar. Ada beberapa parameter yang memaksa kami untuk membayarnya. Jadi dan pada DPRK periode yang lalu, mungkin mau diilimi karena kebanyakan yang hadir di sini mewakili DPRK yang lalu. Pada DPRK periode yang lalu, untuk menyelesaikan hutang belanja itu, kami telah sepakat untuk membayar hutang belanja ini selama 2 tahun anggaran. Di tahun 2024 ini dibayar sebesar 86 miliar rupiah, dan tahun 2025 ini dibayar melalui APBK 2025 sebesar 75 miliar rupiah. Jadi sehingga APBK kita di tahun 2024 ini terjadi defisit sebesar 104 miliar rupiah. Kenapa kok 86 miliar utang belanja defisitnya 104? Banyak hal. Itu di rumah sakit ada APBK murni itu dialokasikan untuk honor itu sebesar 8 bulan.
Jadi harus kita tambahkan selama 12 bulan. Angkanya itu ada 4,5 miliar rupiah. Kemudian di Satpol PP juga demikian, di Dinas Lingkungan Hidup untuk pemadam kebakaran juga tidak penuh, juga belanja, dialokasikan belanjanya. Kemudian di belanja pegawai, gaji pegawai negeri sipil itu juga terjadi berkurang, sehingga akumulasinya itu mencapai 104 miliar rupiah. Ini sebuah hal yang memang terpaksa harus dilakukan. Terus terang, saya hadir di tengah-tengah gitu. Waktu itu mungkin Pak PJ meminta saya untuk membantu beliau, dan di bulan 6 saya mulai aktif untuk membantu pemerintahan. Jadi mengapa ini perlu saya sampaikan kepada kita semua? Karena poin yang ingin saya sampaikan di sini bahwa APBK kita ini dalam kondisi abnormal. Kita APBD ini tidak normal. Jadi tidak bisa kita paksakan normal. Kalau sesuatu yang kondisi tidak normal, mungkin yang terjadi fluktuasi ya dalam perjalanannya itu, ini harus menjadi sebuah hal yang harus kita terima. Kami di SKPK juga mengalami hal yang sama. Kalau saya nggak mau contohkan orang lain lah, mungkin di bawah aja lah, di tempat saya. Saya anggaran kami itu ada sekitar 6, sekian miliar tahun. Sampai dengan saat ini yang baru terrealisasi cuma sekitar 4 miliar. Ada 2 miliar lagi yang belum terrealisasi. Kalau kita presentasikan, baru cuma 60% yang terrealisasi. Ketika nanti tahun anggaran berakhir, masuk orang dari luar, mungkin Pak Dewan juga nanti melihat itu ya, karena nanti kan ada laporan keuangan. Ini gua pernah kok bodoh kali ya, dikasih uang 6 miliar cuma habis 4 miliar. Nggak berkompeten ini. Mungkin bisa saja pandangan seperti itu. Tetapi ya, ini karena kondisi, bukan kami bisa mau merealisasikan, tetapi memang tidak bisa direalisasikan. Dan ini merata hampir seluruh OPD. Maaf ya, kami terakhir ya, tadi sebelum mulai rapat ini dilangsungkan, Pak Sekwan tadi menyampaikan, Pak Zul tolonglah bantu sampaikanlah sama pihak-pihak apa ini katanya. Ibu kami tolonglah ya Pak, ini listrik udah, saya tanya berapa Zul, sekitar 300-an Pak. Ini udah nggak tahu taruh muka saya di mana, udah di telepon PLN dan lain sebagainya. Ya, saya menyampaikan saya tidak berkompeten dalam hal itu, cuma untuk menyampaikan akan saya sampaikan. Jadi Bapak dan Ibu Dewan yang terhormat beserta saudara-saudara saya dari Asosiasi Pemerintah Desa seluruh Indonesia, ini harus saya sampaikan, walaupun pahit harus saya sampaikan. Memang beginilah kondisi keuangan kita yang tidak normal. Oleh karena itu, untuk menyingkat waktu pada pertemuan ini, saya ingin menyampaikan kondisi keuangan kita di akhir tahun ini.
bisa nggak dia simpan di atas tuh tanda tanda bawah itu tanda bawah sama dia nggak itu gitu. Laptopnya terlalu canggih gitu. Karena baru saya tengok. Bapak Ibu Dewan yang terhormat serta rekan-rekan kami dari APC, di hadapan kita semua ini telah kami rekap sumber dana ya, beserta uang yang akan masuk sampai dengan tanggal 31 Desember tahun 2024 ini. Kemudian di kolom E ini anggaran yang sudah di SP2D kan. Dan di F ini yang belum di SP2D kan. Ini mohon maaf, ini untuk dana desa 1 bulan ini salah penempatan kolom ini. Jadi yang pertama ini dana doka. Dana doka ini diprediksi sampai akhir tahun ini akan masuk sebesar 8,9 miliar rupiah. Ini tahap ketiga ya, karena dana doka ini ada tahapannya. Yang pertama 25%, yang kedua 45%, yang ketiga tahapnya adalah 30%. Jadi ini 30% yang terakhir totalnya ada sekitar 8,9 miliar rupiah. Kemudian di angka fisik, ini sebesar 6,6 miliar rupiah. Kemudian di angka non fisik ini kemarin di DW4 sertifikasi sudah masuk, tinggal sisanya yang belum masuk ini diprediksi sebesar 4,4 miliar rupiah. Dan dana APBK ini sumbernya dari DAU, dari dana bagi hasil, dari provinsi, dari pusat, ada juga dari PAD. Ini diprediksi sisanya yang akan masuk sebesar 5 miliar rupiah. Jadi di kolom E ini yang sudah SP2D, sudah cetak SP2D, sudah disiapkan pengantarnya, ya kan? Namun SP2D yang sudah dicetak dan sudah disiapkan pengantar berdasarkan ketentuan itu harus melihat pada posisi kas yang ada. Jadi untuk kita maklumi bersama bahwa APBK ini bukan disahkan 680 miliar itu langsung ada 850 miliar. Jadi dia masuknya bertahap, ada yang masuk per bulan, ada yang masuk per 3 bulan, ada yang masuk, ada waktunya. Jadi tidak masuk dia tuh sekaligus di awal tahun 2024 ada 682 miliar, kita bagi-bagi untuk pengeluaran. Tapi dia masuknya ada waktunya. Jadi yang kami sampaikan di kolom D ini yang masuk di triwulan terakhir dari berbagai sumber. Jadi seperti contoh doka, ini yang masuk 8,9 miliar SP2D yang sudah tercetak ini, yang sudah ada pengantar ini sekitar 7 miliar 95 juta rupiah. Yang belum tercetak SP2D ini diperkirakan ada 6 miliar 500 juta rupiah. Kemudian di angka fisik demikian, ini ada 6,6 miliar, yang sudah cetak SP2D itu ada 8,7 miliar rupiah. Di angka non fisik ini ada 4,4 miliar, yang sudah dicetak SP2D ada juga 4,4 miliar rupiah. Dan APBK ini yang uang yang tersedia ini, yang kami prediksi dia sampai dengan akhir tahun ini ada sekitar 5 miliar rupiah. Jadi SP2D yang sudah tercetak ini sebesar 30 miliar rupiah. Ini terdiri dari GU ini ada 362 juta rupiah. Di antaranya punya Sekwan tadi itu ada 328 juta rupiah, dan satu lagi ada dinas apa saya lupa. Nanti untuk melihat breakdown ini bisa aja nanti kami tampilkan breakdown apa aja SP2D yang sudah tercetak.
Kemudian untuk TU rutin ini ada sebesar 11 miliar 448 juta rupiah. Kemudian TU untuk pelayanan umum ini ada 5,1 miliar rupiah. Ini dimasukkan pelayanan umum ini honor-honor honor rumah sakit, honor dinas kebersihan, petugas penyapu jalan, ada satpol PP di situ, yang petugas-petugas teknis lah. Ini jumlahnya sampai akhir ada sekitar 5,1. Kemudian LS APBK, ini paket-paket PL ini, paket-paket PL. Ya, ada yang mencairkan uang muka, ada yang sebagainya. Ini jumlahnya ada 13 miliar rupiah. Jadi totalnya ada 30 miliar rupiah. Ini yang sudah tercetak SPIU. Kemudian dengan tidak mengurangi rasa hormat, kemarin saudara-saudara kita dari Asosiasi Pemerintah Desa menyampaikan menuntut haknya. Siltap itu adalah hak pemerintah desa. Jadi beliau-beliau ini menyampaikan tuntutan untuk pemenuhan haknya. Jumlahnya ada 2,9 miliar rupiah kalau 1 bulan. Kalau 2 bulan 5,6 miliar rupiah. Jadi uang yang tersedia di akhir sampai dengan akhir tahun ini hanya 5 miliar rupiah. Jadi inilah sebuah kondisi yang saya sampaikan dari awal tadi, bahwa kondisi APBK kita memang dalam tahun 2024 ini tidak normal, abnormal. Tadi ada Pak Dewan menyampaikan, ini sampai setiap tahun terjadi seperti ini, tidak ada perbaikan, tidak ada sebagainya. Kami dengan tidak mengurangi rasa hormat, Pak Dewan menyampaikan kami saat ini sedang memperbaiki ini semua. Memang dalam perbaikan ini dengan kondisi defisit yang begitu besar tidak bisa kita lakukan dalam 1 tahun. Tidak bisa kita lakukan 1 tahun. Siapapun orangnya nanti diletakkan mungkin di jabatan Sekda, di jabatan Kadis Keuangan, di jabatan Bapeda dan asisten dan sebagainya selaku tim anggaran ini, saya pastikan tidak bisa diselesaikan dalam 1 tahun. Kita sudah melakukan upaya itu untuk menyelesaikan. Di tahun 2024 ini kita sudah membayar utang belanja itu sebesar 85 miliar rupiah. 86 anggarannya 85 sudah terbayar. Kemudian di tahun 2025 di RAPBK nanti kalau Pak DPR bolak-balik yang sudah kami sampaikan di DPR ini 75 miliar itu ada utang belanja masuk di dalam. Jadi utang belanja 161 miliar itu 2024-2025 selesai. Nanti ada eksesnya. Ekses daripada utang belanja yang kita bayar ini salah satunya mungkin Zulta. Mungkin tadi disampaikan tadi ada 7 bulan yang belum terbayar. Itu nanti menjadi utang belanja. Ini yang RS APBK yang 13 miliar ini kalau tidak kita bayar ini jadi utang belanja. Jadi akhir tahun nanti dapat kita hitung utang belanja kita terjadi ada berapa banyak. Jadi itu ekses ya, ekses dari berapa. Tapi secara umum, secara garis besar 161 miliar itu sudah diselesaikan nanti di tahun 2024 dan 2025. Eksesnya ini nanti akan diselesaikan di tahun 2026. Insya Allah 2026 kita akan mengalami kondisi keuangan yang normal apabila kita semua mampu menahan diri untuk semua. Jadi inilah yang dapat kami sampaikan. Kita punya uang 5 miliar, kebutuhan yang sudah ter-SP2D ini ada 30 miliar.
Kalau kita bagi rata ya, 5 miliar dibagi 30 miliar dikali 100, itu kira-kira rata-rata sekitar ya mungkin nggak sampai 20% lah kalau mau terrealisasikan ini semua. Yang misalnya ada pengajuan GU sewan ya 300 juta, ya cuma 20%-nya yang bisa dialokasikan. Kalau mau dibagi rata, tapi kan tidak seperti itu. Mungkin ini situasi yang dapat kami tambahkan. Kalau nanti mau melihat breakdown-nya, ini boleh saja nanti. Yang GU itu GU siapa ya? GU rutin ini punya siapa, apa SP2D-nya, boleh saja. Ini kalau mau disampaikan. Tapi kira-kira mungkin terlalu panjang ya, mau melihat detail-detail itu dengan rekapitulasi ini, saya kira ini sudah menggambarkan situasi yang terjadi pada kita pada saat ini. Oleh karena itu, kepada kita semua, ya, saya gimana saya sampaikan ya. Ini cuma kearifan saja lah lagi. Ya. Kalau kita nanti menyatakan ini apa kita semuanya saya rasa punya hak di sini. Tapi kita coba kita berpikir secara arif dan bijak dalam situasi kita pada saat sekarang ini. Mungkin itu saja beberapa pengantar dari saya. Lebih dan kurang apa yang saya sampaikan kalau tidak berkenan saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.